Banyak ujian datang menghampiri timnas Indonesia. Inilah yang dilakukan Shin Tae-yong untuk mengatasi itu semua. Menyala Bang Sadil. Begini pengakuan jujur Sadil Ramdhani terhadap performa skuad timnas Indonesia U23. Nggak habis pikir. Timnas Indonesia digembosi panitia Olimpiade jelang babak play-off lawan Guinea. Ini faktanya. Miris lihatnya. Jadi panitia nggak becus. Bisa-bisanya Indonesia diberi lapangan latihan jelek jelang babak play-off lawan Guinea. Bikin geram fans Garuda. Persiapan timnas Indonesia jadi kurang maksimal. Tolong ketua panitia Olimpiade kalau nggak siap jadi tuan rumah nggak usah maksain jadi tuan rumah Olimpiade. Sekelas negara Perancis yang katanya sepak bolanya maju aja nggak bisa nyiapin fasilitas lapangan latihan yang layak. Begini penjelasannya. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong membandingkan lapangan latihan di Paris, Prancis dengan di Doha, Qatar. Skuad Garuda Muda sedang di kota mode itu untuk play-off Olimpiade 2024. Timnas Indonesia U23 baru tiba di Paris pada Minggu 6 Mei. Sehari setelahnya pada Senin 7 Mei siang waktu setempat, skuad Garuda Muda menjalani latihan perdana di Stade Leo Lagrange. Shin Tae-yong menganggap Stade Leo Lagrange tidak begitu baik jika berkaca dari lapangan latihan yang berada di Qatar ketika Timnas Indonesia U23 menjadi peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 sekitar 3 minggu menetap di Qatar. Mulai dari berlatih hingga bermain di Piala Asia U23 pada 15 April 3 Mei 2024. Shin Tae-yong sudah cukup akrab dengan fasilitas di Qatar. Pasalnya sebelumnya ia juga melatih timnas Indonesia senior di Piala Asia 2023 pada Januari-Februari 2024. Memang di bawah standar ya, artinya tidak seperti di Doha, tetapi katanya di sini yang rumputnya paling baik, tutur Shin Tae-yong. Jadi mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi di sini, imbuhnya. Adapun di Perancis, timnas Indonesia U23 akan menjalani play-off Olimpiade 2024. Skuad Garuda Muda bakal bersua Guinea pada Kamis 9 Mei 2024 di INF Clairefontaine and Yvelines. Gimana menurut pendapat kalian fans Garuda? Dengan fasilitas kurang layak yang diberikan panitia Olimpiade ke timnas Indonesia. Coba tulis pada komentar di bawah ini ya. Semoga tetap bisa all out Garuda. Banyak kendala yang dihadapi, mudah-mudahan aja tidak menjadi penghalang semangat para punggawa Garuda. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong buka-bukaan dengan kondisi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Skuad Garuda Muda menemui beberapa kendala. Timnas Indonesia U23 sudah tiba di Perancis sejak Minggu 5 Mei 2024. Skuad Garuda Muda juga telah melakoni latihan perdana di Stade Leo Lagrange, Paris pada Senin 6 Mei. Jadi paling penting sebenarnya kontrol kondisi pemain. Jadi secara psikologis juga mulai capek dan lelah. Jadi kita harus kontrol supaya kondisi pemain tetap fit, ujar Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U23 tampil 6 kali di Piala Asia U23 2024 dalam kurun waktu 17 hari.
Skuad Garuda Muda juga belum kembali ke tanah air sejak akhir Maret 2024. Timnas Indonesia U23 akan menjalani playoff Olimpiade 2024. Skuad Garuda Muda bakal bentrok dengan Guinea di INF Clairefontaine and Yvelines pada Kamis 9 Mei. Jadi memang ada kesulitan masalah makanan dan masalah tidur juga, karena kita juga buru-buru booking hotel dan lain-lain, tutur Shin Tae-yong. Karena keputusannya setelah selesai pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U-Strip 23 di Qatar, jadi ada masalah sedikit saja seperti itu, imbuhnya. Di sisi lain, Timnas Indonesia U23 masih menunggu kepastian dari Justin Hubner dan Elkan Bagot. Sementara Alfanda Dewangga dijadwalkan tiba di Perancis pada Selasa 7 Mei. Terima kasih Abang Sadil. Pernyataan jujur Sadil Ramdhani terhadap performa skuad Timnas Indonesia U23. Winger Sabah FC Sadil Ramdhani mengaku bangga dan terharu dengan pencapaian Timnas Indonesia U23 yang berpeluang lolos Olimpiade 2024. Timnas U23 tampil mengejutkan setelah tampil impresif di Piala Asia U23 2024. Sayang kejutan Indonesia terhenti usai dikalahkan Uzbekistan di semifinal. Saya merasa bangga mereka sangat pergi jauh sekali lolos semifinal. Saya melihat teman-teman berjuang untuk membela timnas, kata Sadil dalam wawancara di YouTube Harimau Malaya, Senin 6 Mei. Saya merasa bangga, senang, dan terharu juga karena pemain timnas U23 sangat memberikan hal-hal positif untuk negara kami sendiri, Indonesia, ujar Sadil menambahkan. 3 tim teratas di Piala Asia U23 otomatis lolos ke putaran final Olimpiade 2024. Adapun Indonesia yang finish keempat masih punya kans lolos ke Paris lewat jalur playoff. Indonesia akan menghadapi Guinea di babak playoff Olimpiade 1014. Duel kedua tim akan digelar di markas latihan timnas Prancis, Clairefontaine, Kamis 9 Mei. Saat ini sudah ada 15 tim negara yang lolos ke Olimpiade Paris dan tersisa 1 slot lagi. Tim pemenang dipastikan tergabung di grup A bersama dengan Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Sadil berharap Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa melaju ke Olimpiade Paris 2024. Saya berharap mereka bisa berjalan lebih jauh lagi lolos Olimpiade 2024 dan terus meraih apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, ujarnya. Timnas Indonesia U23 masih dalam kondisi kelelahan setelah Piala Asia U23 2024. Maklum mereka dipaksa melakoni 6 pertandingan dalam waktu tak sampai 3 pekan pada 15 April sampai 2 Mei 2024 lalu. Timnas Indonesia U23 harus puas dengan status tim peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Mereka baru saja kalah 1-2 dari Irak dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Status itu membuat Timnas Indonesia U23 wajib menjalani 1 pertandingan lagi untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Syaratnya mereka harus menjalani playoff melawan wakil CAF atau Konfederasi Afrika, Guinea. Duel itu akan bergulir di Centre National du Football, Clairefontaine, Prancis. Pemenangan laga ini mendapat tiket terakhir untuk berkiprah di Olimpiade 2024. Kondisi kelelahan membuat pelatih Shin Tae-yong melarang para pemain Timnas Indonesia U23 untuk memang bola selama 3 hari agar bisa kembali bugar. Para pemain sangat lelah dan kelelahan, mereka benar-benar kelelahan. Selama sekitar 2 atau 3 hari kami hanya akan fokus pada pemulihan. Saya bahkan tidak akan membiarkan pemain menyentuh bola, ucap Shin Tae-yong. Setelah itu kami punya waktu 3 atau 4 hari dan kemudian kami akan melakukan latihan taktis dan menganalisis lawan kami.
Saya akan berusaha sebaik mungkin memanfaatkan kesempatan terakhir untuk berangkat ke Olimpiade. Skuad Timnas Indonesia U23 menjalani 2 hari terakhir dengan beristirahat di Doha, Qatar. Skuad asuhan Sintayong baru akan terbang ke Paris, Prancis. Tantangan untuk menjalani playoff melawan Guinea tidak akan berjalan mudah. Sebab tim lawan memiliki waktu yang lebih banyak untuk melakukan persiapan laga itu. Timnas Guinea U23 mendapat jatah playoff setelah berstatus peringkat keempat Piala Afrika U23 2023 yang digelar pada Juli 2023 lalu di Maroko. Artinya sudah sekitar 9 bulan dari agenda itu mereka baru menjalani laga kompetitif lagi. Guinea U23 sempat bertanding melawan Amerika Serikat pada 22 Maret 2024 lalu, tapi laga ini berstatus persahabatan. Bandingkan saja dengan Timnas Indonesia U23 yang hanya punya waktu sepekan saja untuk mempersiapkan pertandingan ini. Belum lagi anak asuh Sintayong harus melakukan perjalanan dari Qatar menuju Prancis. Setelah tiba di Prancis, Rizky Ridho dan timnya juga masih perlu adaptasi cuaca dan mempersiapkan diri untuk latihan. Hal ini tentu menjadi situasi yang kurang menguntungkan bagi Timnas Indonesia U23. Kendati demikian, Sintayong tidak akan menyerah dalam mengejar mimpi lolos ke Olimpiade. Masih ada beberapa hari kesempatan yang dimilikinya sebelum bertanding melawan Guinea. Pikiran para pemain telah berubah dan kemauan mereka menjadi sangat kuat. Mereka juga punya keuletan. Saya mempunyai filosofi saya sendiri dan para pemain mengikuti gaya permainan saya dengan baik dan mereka menikmatinya. Saya berterima kasih kepada tim saya, para pemain saya atas upaya besar mereka. Selama beberapa tahun ke depan kami masih akan berkembang lagi dan lagi. Jadi saya yakin kami akan terus berkembang dan menjadi tim yang lebih baik. Sebelumnya, Jepang dan Uzbekistan telah lebih dulu lolos Olimpiade dengan status finalis Piala Asia U23 2024. Lalu, Irak menyusul mendapat tiket langsung terakhir setelah mengalahkan Garuda Muda.